Kebakaran hutan Los Angeles masih belum bisa teratasi. Kini, Los Angeles dihadapkan dengan kebakaran yang berdaya rusak tinggi. Itu dibuktikan dengan kemunculan fenomena langka tornado api. Upaya pun terus dilakukan pemerintah setempat untuk menaklukkan si jago merah itu. Namun, pada situasi seperti ini, pemerintah Los Angeles malah dikabarkan sedang ada masalah soal pemangkasan anggaran pemadam kebakaran. Wali kota Los Angeles, Karen Bass pun tak luput dari tudingan penyebab masifnya kebakaran hutan kali ini. Pertanyaannya, apakah kebijakan yang diambil wali kota Los Angeles, Karen Bass, betul-betul menyumbang penyebab kebakaran sulit dipadamkan hingga api meluas dan menimbulkan fenomena tornado api? Selain Gubernur California Gavin Newsom yang jadi sasaran, Wali Kota Los Angeles Karen Bass pun turut dianggap sebagai sosok yang ikut bertanggung jawab atas insiden kebakaran hutan. Belakangan meluas di media sosial yang menuding Bass telah memotong anggaran Departemen Pemadam Kebakaran. Akibat pemotongan anggaran itulah, Departemen Kebakaran disebut-sebut menjadi kesulitan memadamkan api yang kemudian meluas di Los Angeles. Pemilik The Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, menulis di akun X-nya bahwa ia tak terkejut dengan maraknya kebakaran hutan di California Selatan. Menurut Patrick, meluasnya kebakaran dan kurang tanggapnya penanganan pemadam kebakaran tak terlepas dari pemotongan anggaran yang disetujui oleh Karen Bass. Namun, benarkah demikian? Jadi pada 2024, Karen Bass memang menyetujui anggaran Departemen Pemadam Kebakaran yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Anggaran pemadam kebakaran Los Angeles tahun 2024 dilaporkan menurun 23 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 376 miliar rupiah dibanding tahun 2023. Pemotongan itu ikut menghapuskan 73 posisi dan menghilangkan anggaran lembur petugas pemadam kebakaran sebesar 7,9 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 129 miliar rupiah. Imbasnya, pada tahun 2024, Departemen Kebakaran Los Angeles hanya menerima anggaran 819 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 13,4 triliun rupiah. Namun, meski sudah dianggarkan pada Juni 2024, Serikat Pemadam Kebakaran Los Angeles masih terus menegosiasikan penambahan anggaran untuk kenaikan gaji karyawan. Kesepakatan pun terjadi pada November 2024 dan anggaran bertambah. Bahkan, anggaran tahun itu sejatinya lebih banyak 53 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 867 miliar rupiah dibanding setahun sebelumnya. Namun tetap saja, anggaran Departemen Pemadam Kebakaran sejatinya masih jauh dari harapan. Kepala Departemen Kebakaran Los Angeles, Christine M. Crowley, menyebut pemotongan lembur pegawai telah menyebabkan hambatan dalam operasional sehari-hari. Sebab untuk menjalankan operasi udara dan tanggap bencana, diperlukan pegawai yang harus bekerja lembur. Selain pemotongan uang lembur, dihilangkannya sejumlah posisi turut membuat petugas yang ada harus bekerja lebih keras karena harus mengisi tanggung jawab posisi yang dihapuskan itu. Kondisi miris di Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles juga bisa dilihat dari sisi lain. Crowley menyebut sejak tahun 1969 hingga 2023, panggilan kebakaran telah meningkat 5 kali lipat. Tapi sampai saat ini, Departemen Kebakaran belum juga memiliki staf yang mencukupi dan stasiun pemadam kebakaran yang baru. Padahal semua itu dibutuhkan agar petugas bisa menanggapi panggilan dengan cepat dan efisien. Namun, Bass membantah kritik soal pemotongan anggaran Departemen Kebakaran yang disebut menjadi penyebab meluasnya kebakaran di California. Menurutnya, kedua hal itu tidak berhubungan. Bass menilai api menyebar luas bukan karena Departemen Kebakaran tak memiliki personel dan alat yang memadai, melainkan karena faktor alam yaitu besarnya angin Santana. Namun, Presiden Serikat Pemadam Kebakaran Los Angeles, Freddy Escobar, menyebut pendapat Bass soal faktor alam memang tidak salah. Namun, tak salah juga jika pemotongan anggaran pada Departemen Kebakaran Los Angeles memberi andil dalam meluasnya kebakaran di California. Pasalnya, dengan penghilangan jabatan, berarti lebih sedikit personel yang bisa merawat armada pemadam kebakaran. Karena ada pengurangan jabatan, kini banyak mesin dan truk yang rusak karena teronggok begitu saja tanpa ada yang merawat. Selain itu, jika ada anggaran uang lembur lebih, Departemen Kebakaran Los Angeles harusnya bisa merekrut lebih banyak personel untuk bahu-membahu memadamkan api Los Angeles. Adapun pemotongan anggaran departemen itu disebut-sebut karena rendahnya penerimaan pajak Los Angeles. Namun, jika benar pemotongan anggaran Departemen Kebakaran berdampak pada melebarnya api, maka sedestruktif apa sebenarnya kebakaran Los Angeles?
Jika kebakaran di Los Angeles terbukti sangat merusak dan berhubungan dengan pemotongan anggaran Departemen Kebakaran, maka hal itu mungkin bisa menjadi momok bagi Karen Bass selaku wali kota. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kebakaran Los Angeles di California Selatan sangat merusak adalah kehadiran tornado api. Sebagian orang menyebutnya sebagai pusaran api, setan api, maupun badai api. Untuk mengetahui seberapa merusaknya tornado api, kita perlu mengetahui terlebih dahulu asal-muasal munculnya fenomena alam ini. Jadi begini, ketika kebakaran hutan ekstrim merebak, maka asap akan mengepul dan mengembun di atmosfer. Nah, asap yang mengepul dan mengembun itu kemudian membentuk awan berlapis es yang dikenal dengan nama awan pirocumulonimbus atau awan badai api. Awan itu kemudian merenggangkan kolom udara di bawahnya dan memusatkan rotasi di dekat permukaan. Akibatnya, kekuatan dan kecepatan angin menjadi berakselerasi sampai mencapai kekuatan tornado. Tornado api ini bisa membuat kebakaran semakin besar dengan cara menyedot udara di sekitarnya. Bahayanya, tornado api juga bisa membawa bara api di dalamnya dalam jarak jauh. Interaksi antara angin, gumpalan api, dan topografi itulah yang kemudian membentuk tornado api. Tornado api bisa membesar hingga setinggi 91 sampai 122 meter dengan lebar 6 sampai 15 meter. Suhu di dalam kolom udara tornado api bisa mencapai 2000 Fahrenheit atau setara dengan 1093 derajat Celcius. Sementara itu, kecepatan angin bisa mencapai 161 sampai 438 km per jam dengan kecepatan melajunya 8 hingga 11 km per jam. Tornado api bisa berlangsung dalam hitungan menit sampai 1 jam. Kadang tornado angin biasa disebut jari Tuhan karena bisa merusakkan apapun yang dilaluinya. Begitu pula dengan tornado api. Selain merusak apapun yang dilalui, tornado api juga bisa menyebabkan kebakaran semakin membesar. Maka tidak heran jika ada yang menyebutnya sebagai jari iblis. Asal-muasal terjadinya api pertama dalam kebakaran Los Angeles, California Selatan belum bisa dipastikan meski ada sejumlah dugaan yang berlalu lalang. Begitu pula dengan penyebab meluasnya kebakaran. Beragam faktor ikut memainkan perannya sehingga terlalu kompleks untuk menyebut penyebab pasti meluasnya kebakaran Los Angeles. Sampai video ini ditayangkan pada Jumat 17 Januari 2025 pun, kebakaran California terbesar di Palisades belum kunjung padam dan baru tertangani 27%. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.